100 tahun sebelum peristiwa besar di dunia Wobowoy Movie 2 dimulai, nama Retaka sudah bergema di seluruh galaksi. Ya, Retaka, makhluk ini bukan sekedar pengendali elemen biasa. Dia adalah wujud kekuatan yang melampaui batas logika. Dalam catatan lama, Retaka pernah berhadapan langsung dengan Hangkasa dalam perang yang sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu duel paling bersejarah di dunia elemen. Di masa itu, Retaka sudah mencapai bentuk pamungkas yang disebut dengan Gamma. Sumber cahayanya telah menembus ke tingkat ketiga, titik tertinggi dari energi terang. Dalam mode ini, tubuh Retaka berubah jadi obor hidup, memancarkan cahaya yang bukan hanya menyilaukan, tetapi juga menghancurkan apapun yang disentuhnya. Lewat kilasan memori masa lalu, terlihat jelas bagaimana Retaka membantai para penguasa elemen satu persatu, menyerap kekuatan mereka tanpa belas kasihan. Mampu menghalangku lagi. Apa-apa gantung rasa. Retaka, beliau. Retaka sempat mengagalkan upaya Hangkasa menggunakan Autobot untuk menyatukan kekuatan seluruh elemen. Namun, meski Retaka berhasil menghancurkan sebagian rencana tersebut, Hangkasa tetap mempertahankannya. Sebagian kekuatan miliknya itu yang tersisa kini hanyalah jejak energi Gamma yang kemudian tertidur selama 100 tahun, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Dan setiap Retaka menyerap kekuatan Wobowoy Solar, membentuk Gamma itu hidup lagi. Kali ini dengan daya yang mampu menyalurkan energi dari Halilintar, Taufan, dan juga Duri sekaligus. Satu tembakan Gamma Shot saja mampu untuk menembus apapun. Sementara itu serangan pamungkas Gamma Punch bisa merobek pertahanan Hangkasa itu sendiri. Lalu muncul bentuk berikutnya, Retaka Voltra, simbol dari petir yang tak bisa ditangkap mata. Bentuk ini lahir ketika Retaka menyerap energi planet Gurlatan, menghancurkan pasukan Guruhan hanya dengan hujanan sambaran kilat yang berputar di udara. Dalam wujud Voltranya, tubuhnya menyatu dengan listrik itu sendiri. Dia bergerak secepat kilat, menyerang dari arah yang tak bisa diprediksi siapapun. Kecepatannya bahkan disebut melampaui Ying, sang pengendali waktu. Memukul balik petir Retaka membuatnya kehilangan kendali atas energi yang selama ini ia kumpulkan. Voltra pun padam, meninggalkan hanya kilatan petir yang perlahan memudar. Retaka juga sempat memamerkan Volutra Movement, teknik di mana tubuhnya lenyap dalam cahaya petir dan muncul kembali tepat di belakang lawan. Tetapi keangkuhan itu berakhir ketika Wobowoy Force Fire, Ying, Yaya, dan Feng bersatu melawannya. Serangan terakhir, Force Fire, memukul balik petir Retaka, membuatnya kehilangan kendali atas energi yang selama ini ia kumpulkan. Voltra pun akhirnya padam, meninggalkan hanya kilatan petir yang perlahan mulai memudar. Namun, Retaka tidak berhenti di sana. Ia muncul lagi dalam wujud Retaka Beliung, badai hidup yang menggoyak langit dan juga bumi sekaligus. Jika Voltra menonjolkan kecepatan, maka Beliung adalah simbol dari kehancuran murni. Begitu Retaka merubah, angin di sekitarnya pun berubah jadi pusaran maut. Setiap hembusan mampu untuk menghancurkan apapun yang berdiri di depannya. Di sana terlihat jika Hangkasa pun sangat kewalahan menahan gempuran dari Retaka, sampai Wobowoy Blades datang untuk membantu. Tapi semua serangan mereka mental tanpa efek apapun. Panah es dari WBS juga tak mampu menembus tekanan udara Retaka. Puncaknya adalah Tornado Round, serangan gila yang membuat semua lawan terangkat dan kehilangan kendali di udara. Salah satu ciri khas dari bentuk ini adalah rambut panjang Retaka yang berubah menjadi bilah angin, menembus pertahanan musuh layaknya tombak yang tak terlihat. Dan setelah badai, datang Retaka Balak,
penguasa kehidupan dan kematian lewat unsur tumbuhan. Tapi jangan salah, kekuatan ini bukan tentang kehijauan alam. Retaka memanipulasi akar, batang, dan energi kehidupan jadi senjata yang bisa menghancurkan apapun. Ia pertama kali memakai bentuk ini pada saat Boboiboy mencoba untuk kabur ke planet Quaback. Lalu ia muncul kembali di planet Rimbara, menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi kekuatan brutal. Serangan yang terkenal bernama Darkwood Venus memanggil akar raksasa yang menjambak dan menghancurkan musuh dalam satu gerakan. Puncaknya Lock's Hammer, yaitu sebuah palu raksasa dari batang kayu padat yang menghantam lawan yang tak bisa bergerak lagi. Namun pada akhirnya Boboiboy Frostfire dengan teknik es gargantuan berhasil untuk membekukan seluruh medan pertempuran dan menutup kekuatan Balak untuk selama-lamanya. Dan terakhir adalah retaka kristal, bentuk yang menandai akhir dari semuanya. Tubuhnya berubah menjadi prisma energi murni, dan setiap langkahnya memunculkan duri kristal yang muncul dari tanah. Pertarungan puncaknya melawan Boboiboy Frostfire adalah ledakan energi yang tak tertandingi. Serangan kristal Spikes dan juga kristal Scratch miliknya bahkan nyaris menelan Frostfire hidup-hidup. Tetapi lewat keberanian seorang Gopal dan juga bantuan Autobot, Boboiboy akhirnya menyerap kembali kekuatan itu dan mengakhiri bentuk kristal Retaka selamanya. Namun, sebelum hancur, Retaka sempat mencoba untuk menyerap seluruh energi bumi di sekitarnya. Teknik terlarang bernama Elemental Drain. Dan disitulah kesalahannya terlalu banyak. Kekuatan tanpa keseimbangan membuat dirinya dengan sendirinya runtuh oleh energi yang ia ciptakan. Meskipun begitu demikian, legenda Retaka belum berakhir. Karena dalam arsip lama disebut dua bentuk yang belum pernah terwujud, Retaka Blizzard dan juga Retaka Nova. Keduanya hanya dikenal lewat teori saja, tanpa bukti nyata. Namun, jika suatu hari bentuk itu benar-benar bangkit, mungkin galaksi tak akan lagi sama. So guys, inilah ulasan dari semua teknik elemen milik Retaka. Mana yang kalian suka? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk video berikutnya kita bahas tentang siapa nih? Kalian tulis juga di komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai.